Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena berkat dan kasih karunia-Mu untuk satu hari ini Bapa, sehingga kami pada malam hari ini Tuhan bisa berkumpul untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa melalui aplikasi Zoom ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa Bapa, berikanlah kami sinyal yang bagus ya Tuhan agar saat penyampaian firman-Mu ini tidak terputus-putus ya Bapa. Dengar dan juga jawab doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Untuk lagu buka, kita sama-sama menyanyikan lagu Sion nomor 73 yang dibawa Matupang. Sama-sama bangkit berdiri. Di Allah tak terbilang, tidak ada uraikan, lebih tinggi dari yang lebih dalam dan berdosa selamatkan oleh korban Yesus yang telah selesai damaikan dosanya terhapus. Oh kasih Allah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Bila telah tiba waktunya, kerajaan dunia telah jatuh. Bila orang yang durhaka tersudah gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah. Rahmat besar yang selamatkan jadi lagu surga. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Kalaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan, langit dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha besar dan maha tinggi, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Bapa pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kesempatan yang masih Engkau berikan bagi masing-masing kami, hingga kami pada malam hari ini masih boleh mengikuti
acara 100 hari berdoa ini. Bapa di surga, kiranya Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami pun layak untuk menerima berkat-berkat yang datangnya daripada-Mu. Berkati pembicara kami pada malam hari ini, juga seluruh partisipan yang akan mengambil bagian pada malam hari ini, kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Engkau juga akan memberkati sinyal yang kami gunakan, juga perangkat yang kami gunakan, agar semuanya pun boleh Engkau berkati dan boleh lancar hingga akhir nanti. Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Engkau juga yang memberkati kami semuanya yang sudah mengikuti acara ini, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti pada malam hari ini, kiranya juga Engkau akan berkati hingga di waktu yang lain kami pun boleh dipertemukan di acara kebaktian-kebaktian yang lainnya. Tuhan Allah Bapa di surga, kami serahkan perbaktian kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Tante Lin. Dengar suara saya? Desi, dengar suara saya? Kedengaran, Tante? Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Jadi, saya diminta untuk kesaksian, dan ini sudah saya bawakan di Lampung, jadi saya ulang lagi. Jadi, saya lahir dari keluarga Advent. Papi, Mami, Advent, dan kami dari kecil sudah dididik dari keluarga Advent, di mana Papi, Mami dari kecil sudah mendidik kami bahwa harus mendahulukan Tuhan dulu. Jadi ini satu yang membuat kenangan yang pada waktu saya pulang dari Amerika, jadi Papi, Mami, gereja, Ratna, dan sekolah serta kompleks itu berdiri, bukan dia sendiri ya, bukan sendiri, tapi dia mendahulukan Tuhan, rumah Tuhan dulu berdiri, baru mereka beli rumah. Nah, ini adalah satu pelajaran yang jadi ini termasuk papanya Rusli Dalias itu adalah bendahara pada waktu itu. Jadi mereka ada berapa orang, termasuk ada Tante Leong dari Singapura yang saya tahu, ada keluarga dari Lincekang, segala macam, banyak. Ya dulu mereka mendahulukan dari sepak raga yang sekarang jadi GKY pindah ke Jalan Ratna. Nah, itu jadi pelajaran buat kami, selalu dari kecil dia selalu katakan bahwa rumah Tuhan dulu, baru kamu. Dan ini diajar untuk kami. Jadi pada waktu kami pulang dari Amerika sekolah, winter, saya mau beli AC. Papi langsung bilang, tidak boleh punya AC di rumah kamu sebelum gereja ada AC. Waduh, saya bilang, Papi, itu gereja perlu minimal 7 AC. Dari mana? Kalau cuma 1-2 mungkin kita masih bisa sumbang. Ya, gereja dulu harus ada, baru rumah kamu. Saya nggak mau lihat ada AC di rumah kamu sebelum gereja ada AC. Itu pelajaran. Jadi dia bilang, kamu hubungi kawan-kawan kamu. Dan pada waktu saya bilang, saya baru pulang dari Amerika, saya juga lost kontak dengan kawan-kawan. Tapi puji Tuhan, memang AC itu, 7 AC, mungkin Pendeta Nenggolan masih ingat, setiap AC mereknya lain-lain, karena sumbangan orang berbeda-beda. Dan inilah satu kesaksian, walaupun waktu itu, Ibu Nenggolan mungkin masih ingat, Denny menjerit-jerit kepanasan setiap hari. Karena dia pulang dari winter, dan dia selalu bilang, opa jahat, dia bilang, aku kepanasan. Tapi pada waktu itu tetap orang tua harus mendahulukan Tuhan. Dan ini juga diajar kepada kami. Ya. Dan anehnya, memang kalau kita tidak mengerti jalan Tuhan, pada sekitar tahun 66-68, orang tua saya bangkrut total. Pada waktu itu Gestapo ya, dia adalah pemasok kapuk sekota Palembang, dan pada waktu itu hilang satu gerbong dan tidak bisa diklaim, hilang, akhirnya bangkrut total. Dan pada waktu itu juga kita juga tidak mengerti maksud Tuhan. Saya masih
SD, SMP kelas 1, tidak mengerti. Mami pada waktu itu melamar kerja di kedutaan Belgia. Terima surat, diterima. Wah, kita udah senang. Saya cuma lihat dia puasa. Tiap hari dia puasa dan sembahyang. Setelah seminggu puasa, lalu dia putuskan tidak akan pergi. Lalu saya tanya, kenapa? Nanti kamu sudah besar, kamu kasih tahu. Akhirnya, Mami yang dulunya tidak bisa masak yang benar, tidak bisa bikin kue, kami dari SD itulah sudah jual kue. Jual es mambo di sekolah, sambil jual es mambo, jual bikin kue. Dan ini yang membuat saya sampai sekarang tidak suka kue ya. Apalagi cake, sama sekali saya nggak suka ya, karena dari kecil sudah bosan lihat. Dan juga misalnya kalau ada ayam dan ada yang lain, dulu juga kami piara ayam dan bebek. Satu kali kami pulang gereja, bebek itu menggelepar-gelepar, rupanya digigit kepalanya sama anjing. Itu ada sekitar 50 atau 60 bebek. Menggelepar-gelepar semuanya, langsung papi panggil tetangga-tetangga semua, siapa mau bebek ini, potong, bagi. Dan itulah sampai sekarang juga saya tidak pernah mau makan bebek ya, masih kebayang kepala bebek itu digigit anjing. Nah, papi cuma berpikir demikian. Kenapa dia bangkrut? Lalu dia katakan demikian, Ayub yang setia kepada Tuhan pun diuji oleh Tuhan. Anak-anak saya masih hidup. Artinya saya masih bersyukur anak-anak saya masih hidup. Jadi kami dari kecil bikin kue, jual es mambo, sampai jadi dokter saya. Dan pada waktu SMP setahu saya om saya sudah panggil untuk ke Amerika. Tapi panggilan itu tidak pernah datang sampai lama sekali. Dan setelah saya di Amerika baru kami tahu itu adalah third party. Ya, yang langsung itu adalah orang tua dan anak. Nah, om saya ini manggil kakak itu lebih jauh. Third party, urusannya lebih lama. Nah, saya masuk kuliah di kedokteran. Kalau sekarang anak-anak mahasiswa ada saya, ada Dr. Ekman, kami dulu tidak ada siapapun Advent. Pergumulan yang luar biasa hari Sabat. Dulu sekolah 6 hari, dan kami dulu adalah pelajaran itu kalau satu pelajaran tidak lulus, mengulang 1 tahun. Jadi pelajaran ada yang kasih, ada yang tidak kasih, dan ada yang pada waktu tingkat 3 saya masih ingat, saya ditarik keluar oleh ada namanya Dr. Bagowi. Ini terkenal Islamnya ekstrim, tapi kalau sama saya orangnya dekat sekali, baik sekali ya. Lalu dia bilang, Lin kamu pulang. Kenapa? Kamu ngulang ya. Waktu itu saya tidak bisa ikut biokimia ya, ujian biokimia karena jatuh hari Sabat. Walaupun sekarang saya sebetulnya pelajaran itu yang saya senang. Nah, saya ngulang tingkat 3. Di tingkat 5, saya harus ngulang lagi. Karena ada 2 pelajaran jatuh hari Sabat dan tidak mau dikasih susulan. Di Koskap, saya juga mengalami banyak tantangan. Pada waktu tingkat 5 ngulang, di sini ada orang dari Amerika, Mr. Sheldon, suami istri datang ke sini, lalu dia melihat saya, kadang-kadang dia kasih uang kepada kami, ya, untuk bantu kuliah, orang tua susah kan. Jadi dia carikan sponsor. Dan akhirnya dapat sponsor. Sponsor ini saya tidak tahu di mana tinggal, tapi saya tahu dia daerah Loma Linda, dia tidak punya anak. Jadi dia bilang, Lin, kamu nanti akan diambil menjadi anak dari dokter bedah ini. Dokter bedah ini tidak punya anak. Dan kami sudah bikin paspor. Saya sudah bikin paspor. Tiba-tiba saya dapat kabar dari Mr. Sheldon. Lin, your sponsor pass away. Kecelakaan, meninggal. Saya shock. Ya. Selama kuliah di kedokteran, hari Sabat, saya tidak pernah makan. Saya puasa dan doa. Selama kuliah di kedokteran. Jadi, tapi kita tidak tahu jalan Tuhan. Akhirnya, sponsor ini, Mr. Sheldon pulang dari Amerika, bawa stetoskop, bawa otoskop, alat-alat, dikasihkan saya. Dan ini sampai saat ini saya simpan. Walaupun sudah tua sekali ya, tetap saya simpan itu menjadi kenang-kenangan seorang yang mau menyekolahkan saya
walaupun akhirnya meninggal karena kecelakaan, tapi itu adalah kenangan yang luar biasa yang saya simpan alat-alat ini. Nah, inilah kita tidak mengerti jalan Tuhan. Dan waktu itu Papi dipanggil untuk ke Amerika oleh adiknya, Dr. Oswari, Dr. Diki Oswari, juga tidak. Setelah saya selesai dokter, panggilan itu keluar. Papi bilang, kamu sudah selesai. Adik saya Yongki yang di bawah saya juga sudah selesai. Sudahlah, katanya tinggal 2 lagi anak. Nantilah katanya. Nah, tiba-tiba pada waktu Denny mau lahir, tepat Denny lahir, Daniel dipanggil rektor, kita kaget. Rupanya dipanggil bahwa dia harus berangkat ke Amerika untuk sekolah. Nah, padahal waktu itu kami dokter harus impres dulu baru keluar izin praktek. Dan mau saya tinggalkan. Om saya yang dokter tentara yang Kanwil Depkes waktu itu katakan, Om ini tidak pernah marah sama kami, orangnya adalah sangat baik sekali. Di situ dia telepon. Waktu itu belum ada HP ya, saya dipanggil di rumah tante saya ditelepon, di situ dia marah. Lin, suami kamu berangkat dulu dan kamu impres dulu. Kalau kamu sudah impres dan sudah PNS 100%, baru berangkat. Kalau tidak, kamu pulang sekolah, mau makan apa kamu kalau kamu tidak bisa praktek? Saya kaget. Om ini tidak pernah marah. Dia bilang, kalau kamu sudah 100%, nanti kita bantu supaya kamu dapat izin sekolah. Terus saya bilang, Om, gimana Om? Daniel sudah mau berangkat, ini saya punya bayi. Ya, tinggal sekolah, kamu kerja dulu impres. Karena itu adalah ikatan dinas yang harus kamu kerjakan. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat izin praktek. Zaman dulu wajib kerja sarjana itu jadi PNS, impres. Akhirnya saya sekarang cuma intensif tapi tidak wajib. Ya, intensif wajib tapi tidak menjadi PNS. Ya. Dan akhirnya pada waktu Daniel sudah berangkat, Denny lahir, hanya ketemu Denny lahir dulu. Denny lahir kecepatan, sudah heboh orang ngatain saya macam-macam, ya saya sudah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Rupanya Tuhan punya maksud yang tertentu, kalau tidak Denny tidak ketemu bapaknya. Kami menikah dengan pendeta Nenggolan ini selisih 3 hari, jadi anak kami pun dekat-dekat lahirnya umurnya. Jadi inilah jalan Tuhan yang kita tidak mengerti. Akhirnya Daniel berangkat ke Amerika, saya baru bisa menyusul 1,5 tahun kemudian. Itu pun setelah saya mendapat izin 100% PNS, akhirnya saya minta izin sekolah. Dan pada waktu izin sekolah itulah saya urus dan saya mendapat izin karena ada SPOS program dan akhirnya saya bisa sekolah. Pada waktu saya ke kedutaan Amerika minta sekolah, minta visa, ada orang Advent di situ beberapa orang. Lalu dia katakan, Lin, ada apa? Saya tanya. Kami Advent. Ingat ya, Lin, kamu izin sekolah ke Amerika. Ingat, orang Advent biasanya pergi General Conference tidak pulang. Malukan itu. Jadi kalau kamu sekolah, pulanglah ke Indonesia. Oh iya, saya mau pulang. Karena saya kalau tidak, saya bilang, pada waktu saya tingkat 5, mestinya kalau memang ke Amerika sudah dapat, artinya saya sudah berangkat. Dan saya kelar dokter di Indonesia. Tentu Tuhan punya maksud saya mesti kerja di Indonesia, dia bilang. Jadi dia katakan demikian, oke, saya bilang saya akan pasti pulang. Jadi waktu kami sekolah di Kentucky, anak kami biasa sekolah, saya mendapat SPOS program. Jadi pada waktu SPOS program itu yang degree program cuma saya sendiri, yang lain masih kendala di bahasa. Dan akhirnya setelah itu, sebetulnya saya mau teruskan untuk doktor di bidang gizi, tapi pada waktu itu Amerika dalam kesulitan dana, akhirnya saya mengambil farmakologi. Dan farmakologi tahun 88 itu kami pulang. Kita pikir ada apa? Sedang kami mau perpanjang visa di Amerika, tidak bisa. Ya, waktu itu saya ada operasi kaki saya ada lepas lutut. Jadi
lihat dulu, karena sudah nanti tidak dapat visanya di rumah om saya. Kami pulang, rupanya disuruh prajabatan supaya bisa 100%. Akhirnya dia tahun 89 Januari 3 bulan tempat ke Amerika lagi. Nah, Tuhan yang kita tidak mengerti kan beasiswa untuk dokter farmakologi dan mari saya pisah-pisah. Tuhan tidak tanya apa gelar murid semua. Urusan kamu. Lalu saya sudah capek sekolah ini. Oh tidak. Ingat dulu mami. Kami tinggal. Tanggung jawab seorang ibu. Itu semuanya Tuhan kasih. Itulah didikan orang tua kami. Ya. Penunggu pagi-pagi, bangun pagi-pagi itu harus sembahyang. Sore, malam sembahyang. Belajar sekolah sahabat atau selalu didik orang tua. Ini didikan orang tua ini adalah satu yang berharga. Jadi di bawah saya Agus Oswari. Kalau orang tua masih hidup tentu sangat senang dekat rumahnya. Jadi ini adalah pelajaran bukan Tuhan dulu dan Tuhan akan baik walaupun dia Amerika. Adik saya yang tidak sampai menginjak Amerika tuh walaupun kita tidak sama seperti Ayub dulu, tapi Tuhan memberi bagi kita semuanya. Semoga pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kepada Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun terjadi banyak pencobaan, tapi Tuhan akan berikan lebih daripada kekuatan yang kita bisa. Amin. Mungkin ayat kesayangan saya sebutkan, Matius 6 ayat, tetapi carilah dahulu serta kebenarannya, maka saya akan padamu. Tante atas kesaksian memotivasi kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian dibawakan oleh Saudari Damaria Hutaga. Selamat malam. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan sebuah lagu pujian dan saya sangat banyak berterima kasih kepada Jemaat Ratna yang sudah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini. Saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul You Are My Hiding Place, di mana lagu ini menceritakan bahwa kita harus selalu bersyukur Semoga lagu pujian ini menjadi bagi nama Tuhan, You Are My Hiding Place. You are my hiding place. You always fill my heart with song. I will trust in you. I will trust in you. Let the way I am strong in the truth.
Terima kasih kepada Saudari Tameria Utagalung atas lagu pujiannya. Pada saat ini kita bisa menenangkan diri hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Tonata Catra. Waktu kesempatan ini kami berikan kepada Bapak Tonata. Terima kasih. Selamat malam. Di Kanada sekarang ini bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa Tonata. Bisa Tonata. Bisa. Bisa Tonata. Oke. Terima kasih. Salam dari saya dan keluarga dan semua umat yang gereja Agarna. Saya terhadap gereja di Ratna, kalau saya ke Palembang pasti saya pergi ke gereja Agarna. Ada satu tempat yang spesial di hati saya mengenai gereja Agarna. Pastor Hengki bisa banyak cerita sejarahnya tentang hubungan saya dengan dia, dengan orang tua saya juga. Bapak mama saya yang sudah dididik atau dipelajarin oleh Pastor Hengki sekitar tahun 80-an atau 90-an. Terima kasih atas dukungan semua gereja Ratna terhadap orang tua saya, dan bahkan juga kakak paman saya yang pernah ke sana juga. Dan saya juga harus sebut nama Lin Oswari juga. Dia juga banyak yang benar-benar mendukung orang tua saya juga. Terima kasih. Nah, sebelum marilah kita berdoa sebentar sebelum saya menuturkan renungan ini. Bapak kami yang ada di surga, semoga Roh Kudus kamu membuka hati kita semua dan mengerti akan himbauan yang kamu akan memberikan kepada semua kita, apalagi di dalam keadaan dunia sekarang yang mana yang akan datang makin dekat. Terima kasih atas perlindungan yang telah kamu berikan, atau di dalam segala penyakitan atau juga kesehatan. Saya berdoa atas nama Yesus. Amin. Pastor Hengki, terima kasih memberikan saya kesempatan untuk menuturkan ini. Walaupun judulnya mengenai Jeremiah 31:3 mengenai bahasa Indonesia love, bahasa Indonesia kasih sayang, tapi juga saya ada minggu yang lalu sudah berpikir topik saya ada hubungannya dengan kasih Tuhan itu dengan bahasa Inggrisnya itu compassion. Saya kira ada hubungannya dengan belas kasih dan kasih. Seperti di Jeremiah 31:3 mengatakan, jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku tahu dengan kasih yang kekal, sebab aku melanjutkan kasih setia kepadamu. Yesus mengasihi kita oleh karena kasih sayang. Nah, kasih sayang itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya compassion. Saya cek di Google Translation, compassion itu kasih sayang. Tetapi di dalam di Cambridge Dictionary, translation for compassion itu adalah belas kasihan, sama seperti mercy. Ada hubungannya. Nah, sewaktu Yesus melakukan banyak penyembuhan di buku Matius, itu dia memakai kata compassion menjadi belas kasihan. Nah, di Mazmur 86:15 ditulis, tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah, saya ada dua pendek cerita yang akan saya tuturkan mengenai belas kasih. Yang pertama adalah cerita yang terjadi di supermarket. Ketika kasir di supermarket menghitung saya hanya ada $12.
kurang daripada uang yang ada di dompet saya. Saya mulai mengeluarkan dan mengembalikan barang-barang yang saya ingin beli, tapi harus dikembalikan karena uang saya tidak cukup. Tetapi tiba-tiba pelajar lain yang berdiri di belakang saya memberikan uang $20. Jangan kamu keluarkan uang itu, saya bilang. Biarin saya mengurangi belanjaan saya. Biarkan saya menceritakan, dan yang orang yang belakang saya mengatakan, biarkan saya ceritakan sebuah kisah kepada Anda. Katanya, ibuku ada di rumah disakit oleh karena kanker. Saya mengunjunginya tiap hari dan bawanya bunga. Pagi ini dan dia marah kepada saya karena menghabiskan uang saya untuk membeli bunga. Dia menuntut saya melakukan sesuatu yang lain dengan uang itu. Jadi terimalah uang yang ini, $20 ini sebagai pengganti bunga yang saya seharusnya belikan bunga untuk ibu saya. Nah, cerita kedua ini terjadi di grocery store. Ada satu orang yang ingin membeli tanah untuk menambahi kebun sayuran di belakang rumah. Nah, tanah itu dijual satu kantong plastik kira-kira beratnya 10-15 kilo. Nah, setelah membayar pembeli ini 6 kantong, dia terus keluar dari grocery store mengambil tanah untuk dimasukkan di mobil. Nah, sewaktu dia angkat kantong ini ke mobil, dia melihat ada satu pembeli juga keluar dari toko grocery itu sama ibu, sama anaknya, ibu sama anak, yang sudah membayar di dalam untuk membeli 2 kantong tanah tersebut. Nah, pembeli itu tidak mengetahui bahwa cuma ada 6 kantong tanah yang ada. Semuanya sudah habis, hanya cuma 6 kantong aja. Tetapi pembeli ibu sama anak ini hanya mau 2 kantong. Nah, orang yang membeli 6 kantong tanah ini langsung menawarkan, mau saya kasih 2 kantong, nggak usah berhitungan, free, saya kasih free aja. Pembeli ibu tersebut terkejut dengan tawaran ini. Dan ibu mengatakan, oh terima kasih, nggak usah, terima kasih banyak, nanti saya akan coba pergi ke tempat lain untuk membeli tanah ini. Nah, apakah inti daripada cerita ini? Inti daripada cerita ini adalah menawarkan kebutuhan orang lain melalui kebaikan di dalam segala keadaan tanpa pangling dan tidak peduli apakah kebutuhan tersebut sepele atau tidak. Oleh karena dosa, manusia kadang-kala lebih cenderung memberikan keperluan sendiri-sendiri tanpa menyadari kebutuhan orang lain yang perlu belas kasih. Di lingkungan kita masing-masing pasti ada saja yang keperluan atau kebutuhan sesuatu yang bisa dituntut yang dilakukan dari hati yang bisa mencurahkan belas kasihan satu sama lain. Nah, perbuatan belas kasihan yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah setelah Adam dan Hawa melanggar nasihat atau saran Tuhan. Adam dan Hawa ketahui asal mulanya bagaimana akibat daripada pelanggaran mereka. Mereka hanya sadar bahwa mata mereka akan terbuka dan mereka sadar akan Adam dan Hawa malahan berusaha bersembunyi dari Tuhan oleh karena mereka malu dan takut sewaktu Tuhan memanggil mereka. Kita bisa baca di Kejadian 3 ayat 8. Bahkan mereka tidak berpikir untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Malahan mereka bersembunyi. Bayangkan kalau Tuhan membiarkan mereka berdua di harapan tanpa dicari oleh Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasihan mereka Tuhan mencari mereka. Oleh karena Tuhan mengetahui mereka berdua dalam keadaan yang gawat. Sekali mereka akan mati akibat perbuatan Adam dan Hawa tersebut, Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan mereka harapan. Malahan Tuhan berjanji kepada mereka berdua seperti yang ditulis di Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Nah, selain belas kasihan, rahmat Tuhan yang berasal Adam dan Hawa memperoleh dan berdosa juga. Rahmat Tuhan. Nah, perbuatan kebaikan oleh karena belas kasihan bukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan keselamatan, tetapi melainkan oleh karena syukur dan terima kasih dari dalam hati yang otomatis dimaafkan, sudah ditebus dosa, mau membalas dengan perbuatan kebaikan ke siapa saja yang perlu. Yesus memberikan banyak contoh perbuatan kebaikan yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang menderita jasmani dan rohani oleh karena dosa. Dia selalu bersedia dan peka sekali melihat kebutuhan-kebutuhan orang yang perlu dibantu. Dia sendiri adalah juara di dalam tindakan itu sewaktu dia berada di bumi 2000 tahun yang lalu. Yesus tidak meminta kita untuk bisa mencontoh perbuatan keajaiban dia, tetapi dia minta adalah belas kasihan antar sesama dari kita. Di Matius 18:33, Yesus mengatakan, bukanlah engkau pun harus mengasihi kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau. Apalagi kita sekarang di masa pandemi yang mana banyak sekali orang yang menderita akan kekurangan makan, tidak ada bisa bayar ongkos sewa, atau merasakan khawatir, cemas, ataupun kesepian, dan segala macam yang lainnya. Inilah kesempatan kita untuk mengambil prakarsa atau inisiatif untuk memperbuat kebaikan dari kebelas kasihan yang Tuhan telah mengasihi kita. Banyak sekali contoh perbuatan Yesus tersebut oleh karena belas kasihnya. Seperti di Matius 6, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di Markus 8:2, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Tentu banyak kesempatan dan juga banyak mendengar dan melihat berapa banyaknya teman, tetangga, umat gereja, keluarga yang bisa diberi belas kasihan di dalam masa kesukaran ekonomi dan kesehatan, mulai dari kata-kata yang menguatkan rohani sampai penolongan atau bantuan yang nyata. Itu kita bisa semua lakukan. Yesus menyembuhkan segala macam penyakit. Dia memberi makan ikan dan roti kepada lebih dari 5.000 orang. Adalah anak Tuhan yang datang ke bumi untuk merendahkan hati sendiri dan menjadi pelayan daripada dilayani dan bisa berbuat keajaiban. Kita sebagai umatnya tentu mempunyai kewajiban untuk melihat, melayani, dan mencari kesempatan belas kasihan satu sama lain. Oleh karena Yesus telah memberikan kita semua melebihi daripada apa yang kita layak. Ketika Yakobus dan Yohanes meminta Yesus supaya mereka dikasih tempat duduk di sebelah kanan dan kiri, dia di dalam kemuliaannya kelak. Yesus mengingatkan semua hidup sementara di dunia ini, kita harus bersedia untuk melayani, bukan dilayani. Dia bilang Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus memperingatkan kita bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bayangkan kita semua umat yang mengakui dan percaya kepada Yesus, Juru Selamat kita, mendengar kata-kata tersebut yang mengejutkan, dan dia lanjutkan dengan kata-kata ini. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7:23. Bayangkan kalau kita mendengar itu. Kerelaan dan kesediaan untuk berbuat dan menunjukkan belas kasihan adalah hanya salah satu dari
berbagai banyak yang Yesus menghibaukan kita semua untuk dilakukan menurut kehendak Bapanya di surga. Belas kasihan, kasih sayang, dan rahmat Yesus terhadap kita, kita tidak bisa terbayang betapa besarnya. Bahkan sebelum dunia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan telah menyiapkan rencana manusia kalau saja manusia itu jatuh. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, juga Rasul Paulus mengatakan di Efesus 1:4 dan 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita semua dari semula oleh Yesus Kristus dan menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Biarlah kita mendengarkan suara Roh Kudus dan bersedia untuk berbuat yang kebaikan satu sama lain tanpa pangling dan tanpa mengetahui apakah perbuatan itu akan mengakibatkan maksud saya apakah perbuatan itu sepele atau tidak. Kita harus menunjukkan kebaikan kita satu sama lain. Itulah Tuhan ingin kita semua melakukan di dalam hari-hari, sisa-sisa hari yang kita hidup di dunia ini. Dan puji Tuhan atas rahmatnya dan juga berkatnya. Terima kasih atas semua umat Palembang Gereja Rahma atas pendengarannya. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tonata. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Pendoa pertama oleh Bapak Syaan, pendoa kedua oleh Ibu Syaan, dan pendoa ketiga oleh Saudari Afrida Nenggolan. Mungkin ada pokok tambahan doa lainnya? Ada pokok doa lainnya? Saya serahkan kepada Bapak keluarga M. Syaan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersenayam di dalam kerajaan surga, pada malam ini Tuhan kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengucapkan puji dan syukur di mana Tuhan telah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Bapa kami di surga, kami sudah mendengarkan akan saksian Dr. Lin Taputra. Biarlah kesaksian ini kami dikuatkan dan boleh mendahulukan akan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi satu pedoman di dalam hidup kami. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami, Tonata, yang beritakan akan firman. Biarlah Tuhan memberkati beliau, memberkati keluarganya, memberkati, berikan akal budi pengertian serta hikmat yang datangnya dari surga, agar beliau bisa menceritakan akan firman Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk aspirasi, penerimaan dan penerapan kasih Allah kepada kami masing-masing, agar kami mulai berani menceritakan akan kebaikan Tuhan kepada sesama kami dimanapun kami berada. Juga kami berdoa untuk kecurahan Roh Kudus bagi kami masing-masing, apabila mencurahkan Roh Kudus kepada kami masing-masing. Apabila Tuhan datang kedua kali, kami siap untuk dijemput. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk agar pandemi ini segera berakhir dan
kami bisa kembali melakukan aktivitas kita seperti biasa, khususnya dapat kembali berbakti di rumah Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk kesehatan orang-orang yang sakit seperti Bapak Daniel Saputra, Ibu Maina Menandes, Bapak Asep, Ibu Esther Pasaribu, Bapak Wilson Papahan, Saudari Chung Lin Chin, Denis Tilon, Ibu Ginting, biarlah kiranya tangan-Mu yang penuh kesembuhan itu memberkati mereka hingga melalui berkat Tuhan apapun yang mereka pergunakan itu menjadi satu berkat dan kesembuhan bagi mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkena COVID di keluarga Edison Huta Barat, di Satu Amerika, Bapak Mikhail Rotin, Sulu Neber dan Dermawan Yamin. Kiranya doakan kiranya Tuhan berkati mereka yang memberikan berkat kepada mereka sehingga melalui berkat Tuhan, melalui dan prasarana yang mereka gunakan, biar kiranya Tuhan memberkati itu sehingga melalui berkat Tuhan mereka mendapat kesembuhan seperti sedia kala. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Eka, biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati anak dan istri dan semuanya dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan keluarga ini dimanapun mereka berada. Inilah doa dan harapan kami, dan doa ini disambung oleh Ibu Pesiahan. Allah Bapa kami yang penuh kasih, menyambung doa dari Bapak Siahan, kami datang padamu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami masih memohon bagi evangelis dan banyak lainnya Tuhan yang bergumul dengan kanker dan berbagai penyakit. Tolong mereka Tuhan, berikan kesembuhan dan mereka merasakan kesehatan yang Tuhan berikan itu. Biarlah mereka memuji memuliakan Tuhan, bahkan menjadi saksi kebaikan Tuhan. Dan mereka juga untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dari manapun mereka berada. Tuhan, anggota yang baru dibaptis, bergabung dengan gereja, tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan dengan iman yang teguh. Mereka tidak lemah karena kurangnya pelayanan gereja selama COVID-19 ini. Tolong berikan roh hikmat dari surga, agar kami saling menguatkan, setia sampai Yesus datang kedua kalinya. Bapa, kami berdoa untuk semua tenaga medis di rumah sakit. Berikan mereka kesehatan, imun yang kuat untuk melayani pasien COVID-19. Dengan semangat dan kekuatan, mereka bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tolong pasien-pasien berikan kesembuhan. Dan mereka juga merasakan berkat-berkat Tuhan dari rumah sakit Advent yang di Manado, Medan, Lampung, dan Bandung. Dan mereka juga merasakan berkat-berkat Tuhan melalui pelayanan dari Dr. Umanawan, Dr. Airin, Dr. Malaki Sinaga, Ibu Suryanti, Uli Purba. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui mereka Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan lindungilah anak-anak yang bekerja maupun kuliah yang di perantauan jauh dari orang tua. Biarlah mereka merasakan ada Tuhan bersama dengan mereka. Bersertalah dengan mereka Tuhan, berikan kesehatan dan kecukupan. Mereka menjadi terang di sekitar dan mereka juga memuji muliakan Tuhan. Dan mereka merasakan akan berkat-berkat Tuhan walaupun tidak bersama dengan orang tuanya. Bapa, berikanlah mereka kecukupan akan kebutuhan sehari-hari untuk umat-umat Tuhan di masa-masa sulit ini. Berikan kesehatan, biarlah kami hanya berserah padamu dan percaya dan Tuhan melindungi kami. Hanya pada Tuhanlah kami berlindung. Jagain umat-umat Tuhan ini Tuhan di masa-masa sulit ini.
Kami berdoa khusus untuk keluarga Bapak S. Tanjung. Berkati mereka Tuhan. Biarlah Yesus ada pada keluarga Bapak Tanjung. Mereka berbakti memuji dan memuliakan Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berikan kecukupan, bahkan bisa saluran kasih-Mu. Berkati anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah keluarga Bapak Tanjung menggambarkan keluarga surga di dunia ini. Bapa di surga, Tuhan, doa ini akan disambung oleh anak kami, Aprida. Bapa di surga, untuk menyambung doa dari Ibu Pesiahan, hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang lanjut usia ya Tuhan, orang tua kami yang rentan terkena virus corona ini. Berikan kepada mereka kembali imun yang kuat dan hindari mereka dari sakit penyakit dan dari virus corona ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anggota gereja kami yang tidak bisa mengikuti perbaktian kami di aplikasi Zoom ini. Kiranya Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, agar mereka merasakan berkat-berkat Tuhan dalam perbaktian ini. Dan doa-doa mereka, biarlah kami semua memuji muliakan Engkau, dan Engkau akan datang pada kedua kalinya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang berada di rumah masing-masing mereka. Berilah Tuhan kepada mereka akal budi hikmat dari surga bagi orang tua dan juga anak-anak ini Tuhan selama masa isolasi. Kiranya Engkau berikan mereka rasa kasih sayang dan rasa nyaman kepada orang tua agar dapat membimbing anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk penerimaan siswa sekolah di DSKS ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada sekolah ini siswa yang banyak agar lebih mereka mengenal akan Tuhan dan merasakan sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Bastian Talam Benua. Tuhan kiranya berikan kepada keluarga ini kesehatan, kecukupan, berkat, dan saluran kasih-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, ampunkan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan menyanyikan lagu tutup lagi dari lagu Sion nomor 5 yang dibawakan oleh Pendeta Besi Tumorang. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih surga yang terindah, turunlah pada kami. Dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang mesra. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, Allah dan air iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah
kuduskanlah umatmu, padamu kami berbakti oleh kemurahan-Mu. Kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Kami kelak tiba di surga dalam negeri yang mulia. Kami kelak terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, karena kasih dan kemurahan yang Kau buat di tengah-tengah hidup kami, maka pada malam hari ini boleh kami dipertemukan secara Zoom untuk mempersatukan hati kami, menambah semarak perjalanan rohani kami. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan ini kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu. Boleh kami beribadah, mendengar firman, dan kami boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Terima kasih karena hamba-Mu boleh berbicara di tengah-tengah kami, mewakili Tuhan, berbicara atas nama Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah hamba-Mu ini diberkati dan boleh menjadi saluran berkat oleh karena Tuhan yang Maha Pengasih. Dan oleh sebab itulah kami berdoa supaya semua partisipan, semua pembawa firman, baik kesaksian pada malam hari ini, semuanya terberkati oleh karena Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, Engkau senantiasa memberkati perjalanan rohani kami di waktu-waktu yang akan datang juga. Kami akan boleh bersama-sama terus sampai kami bertemu di dalam kerajaan surga. Inilah doa dan harapan kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah acara perbaktian 100 hari berdoa sudah selesai. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah membawakan acara pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada para tamu yang sudah hadir untuk dalam perbaktian ini. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Siwi Marmata untuk memberikan pengumuman. Baik, terima kasih Saudara Desi yang sudah memandu acara pada malam hari ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga yang melayani kita di ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Besok malam kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-89. Akan melayani kita adalah sebagai berikut. Protokol Ibu R. Simarmata, lagu buka, lagu Sion nomor 265, keluarga Bapak Sariman Nursewan, doa buka, kesaksian Ibu El Nenggolan, lagu pujian keluarga Bapak Tri Sitompul, Bapak H. Sitompul, mohon maaf. Firman doa bulan materi dari kesaksian. Untuk kedua kita besok malam
Yang pertama, Sri Yudhina Sembiring. Pendoa kedua, Saudari Levina J. Priscilla. Pendoa ketiga, Saudari Mawar Sihan. Lagu penutup, lagu Sion nomor 258, keluarga Ibu R. Sirait. Dan doa penutup Bapak Pendeta D. Nainggolan. Inilah yang melayani kita besok malam di acara ibadah 100 hari berdoa. Untuk waktu selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Ketua Daerah Pendeta Hengki Wijaya. Kami persilahkan. Baik, selamat malam saudara-saudara umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang dari distrik Palembang maupun yang datang dari luar distrik Palembang, keluarga Pangemanan dari Manado, kemudian keluarga Sembiring dari Pematang Siantar, dan juga mungkin ada dari tempat lainnya. Terima kasih oleh karena acara malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Muksi Marmata dan Pendeta Alfred yang sudah mengatur acara. Terima kasih kepada Dr. Linianti yang telah memberikan kesaksian, sangat menguatkan, saya percaya. Terima kasih juga kepada Bapak Tonata Catra. Mohon maaf, ada miscommunication tadi. Hari ini kebetulan ada rapat Excom, jadi kok terlupakan untuk kirimkan link. Saya berpikir sudah ada yang kirim. Jadi pembicara kita Bapak Tonata Catra itu dari Ontario, Kanada, namun beliau adalah putra asli Palembang. Kalau orang tua mungkin mengenal yang maksud saya beberapa tahun yang lalu ada keluarga Kuntara Catra. Itu tadi Om Kuntara itu adalah ayah daripada Bapak Tonata Catra. Mereka berdomisili di Ontario, Kanada. Kemudian seorang yang aktif di dalam penginjilan, istri dari Tiongkok, dan 2 putri. Jadi terima kasih oleh karena boleh melayani, memberikan renungan pada malam hari ini. Dan saya tahu bahwa hamba Tuhan ini banyak menulis renungan-renungan untuk dibagikan kepada baik kepada keluarga maupun kepada teman. Jadi terima kasih atas pelayanan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Pendeta, saya mau tambahkan. Puji Tuhan. Ya. Pendeta Marmata, saya tambahkan. Silakan. Bagi saudara-saudara sekalian yang hadir pada waktu beliau datang 2 tahun lalu, Pak Tonata ini adalah pegawai mission. Pertama kali kerja sebagai ABC Manager, dan kemudian sebelum pensiun bekerja sebagai akuntan di Counter Conference. Dia punya kesaksian orang tuanya adalah beragama Konghucu, jadi beliau punya beban untuk orang tuanya bebannya itu bisa menjadi Kristen, bukan menjadi Advent. Jadi setiap malam Pak Tonata ini bersaksi kepada kita, setiap malam jam 2 pagi, beliau berdoa setiap hari agar orang tuanya bisa menjadi Kristen, bukan menjadi Advent, hanya menjadi Kristen. Dan puji Tuhan, akhirnya dibaptis gereja Asusa oleh Pendeta Tambunan Almasih. Dan juga bukan hanya itu, dapat bonus. Kakaknya Ibu Diana Catra juga dibaptis di Asusa, gereja Asusa di Amerika. Jadi doanya besar, kuasa doa. Kalau kita berdoa setiap hari, Pak Tonata selalu membuktikan, berdoa setiap hari jam 2 pagi, kedua orang tuanya menjadi Advent, ditambah kakaknya juga menjadi Advent. Jadi janganlah putus-putus berdoa untuk memohon atau meminta pertolongan dari Tuhan. Dan bukan hanya itu, ya, ternyata Bapak Kuntara Catra punya beban pada waktu itu. Ada, kalau orang Tionghoa suka pelihara abu, ya. Setelah dibaptis dia pulang ke Palembang,
dan bersama-sama dengan Pendeta Hengki melarung abu kakek, ya, abu kakek di Pak Tonata di Sungai Musi. Jadi semuanya beres, ya. Dan Pendeta Hengki dijadikan anak angkat. Jadi ini Pak Tonata ini adalah saudara angkat dari Pendeta Hengki Wijaya. Betul. Terima kasih Daniel. Sama-sama. Terima kasih Ko Tonata. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sudah mengikuti ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu kembali besok malam di waktu yang sama di ibadah 100 hari berdoa. Kami menyampaikan selamat malam, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat malam semuanya. Malam Pendeta Nenggolan. Selamat malam. Pendeta, selamat malam Pak Pendeta Nenggolan, Ibu. Pendeta Nenggolan. Iya, selamat malam semuanya. Sampai ketemu besok. Selamat malam, Tante Tilon. Tante Tilon dari Belanda. Tante Tilon. Oh. Dari Belanda dengan Han Kori. Salam. Ya, dan Bang Emanan, bolehkah dikasih nomornya untuk kita? Siapa? Nanti saya kasih Pendeta Nenggolan. Pendeta Nenggolan nanti dikirim oleh Lin. Nomor pengemanan. Oh, pengemanan. Kita mau berangkat ke Lampung. Nanti dikirim oleh Lin, nomor keluarga pengemanan. Ya, boleh kirim sama Dr. Lin. Nanti saya dapat. Selamat malam Pendeta Nenggolan dan Ibu. Ya, selamat malam. Apa kabar Ibu? Baik. Tolong dikasih nomornya sama kita ya. Ya, Lin akan kirim. Iya, iya. Itu gambar Matilon ya? Oh, udah pada pergi ya? Ya udah pada pergi. Yang baju udah keluar. Ya makan. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih semua. Ketemu besok kembali. Tante Kori. Hai. Tante Kori. Ya, ada sayang. Ini dengan siapa nih? Tante Tilon. Boleh dibuka videonya.